Sore ceria, ngabuburit bersama Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ramadan. Dan tentu saja sore ini sore ceria ngabuburit bareng Pro2 hadir lagi ke ruang dengar kamu dan ke layar YouTube kamu nih pemirsa RRI ini tentu aja. Dan kali ini Farida barengan sama Dr. Yovita Alfiana. Halo, selamat sore. Wah, kita juga bakal nemenin teman Pro2 nih Ya, selama bener banget, 1 Kak jam ke Farida. depan. Gitu. Iya. Dan tentu aja sore hari ini kita akan ngobrol bermanfaat masih seputar Ramadan. Kita undang juga nih teman Pro2 nanti yang mau tanya-tanya, yang mau berbagi pengalaman, yang mau curhat, bisa by WhatsApp, bisa by Instagramnya Pro2. Bisa juga nanti tinggalkan komentar di YouTube-nya Pro2, di YouTube-nya RRI, di RRI Sumeneb.net tentu aja. Dr. Evi, Aduh, sore iya, hari gimana, ini Kak kita Farida? nggak cuma berdua. Oh, gak cuma berdua ya, lebih rame ya Kak Farida Iya, ya, pastinya dong. Karena kita barengan sama Ustadz Arizal Afdal. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yafi udah kenal kan? Belum sih. Nah, kita biasanya manggil Iya. beliau itu Ustadz Icang. Ustadz Ica, selamat Iya kenal dong. Ustadz. Oke, Masya itu Allah. nama keren loh Kak Yofi. Keren banget sih. Iya, dan tentu saja karena sore ceria, sore hari ini tuh live langsung nih dari pusat sentra kuliner yang juga salah satunya tuh rame banget di sini Iya. selain di jalan Diponegoro sana nih di Sumeneb gitu. Wah, kita juga ada di sini nih di sepanjang jalan ini dan selain sama Ustaz Icang barengan sama owner kedai sate Waduh, Kebulaiku dong. siapa tuh Kak Farida? Ada Kak Rika, assalamualaikum. Halo Kak Rika. Aduh, cantik banget ownernya ya. Ya, setiap hari rame sih, tapi karena ada kita semua lebih rame lagi. Alhamdulillah. Lebih rame lagi ini pastinya ya Kak Farida. Iya, Memeriahkan Ramadan tahun ini. Benar. Nah, sore ini teman Pro2 kita bakal ngebahas tentang berkah berbagi saat bulan Ramadan. Asli kalau bulan Ramadan itu waktunya kita Iya. panen pahala. itu Aduh, katanya. bener banget nih Kak Farida. Apalagi kalau misalnya berbagi. Katanya tuh Makin pahala- semangat ya Kak? Iya, soalnya pahalanya berlipat-lipat gitu loh. Aduh. Iya gak sih? Iya bener banget, aku juga makin semangat nih hari ini ketemu Iya. teman-teman dan founder cantik juga. Ini H6 ya kalau nggak salah ya? Iya, Udah berbagi apa aja coba? jangan berbagi cinta ya. Widih. Tapi itu bisa juga loh, nanti kita tanya ke Ustaz. Oh iya, berbagi, wajib. Kalau berbagi cinta masuk gak ya nanti pahalanya gitu. Oke, teman Pro2, kita bakalan nemenin kamu siapin pertanyaan-pertanyaan, curhatan-curhatan di sore ceria ngabuburit bareng sama Pro2 sore hari ini, ditemani sama Farida, sama Dr. Yofi. Dan tentu aja, sampai lupa, ada Juki and Friends yang tadi udah bawain Yang tadi satu keren lagu. banget ya Kak. Iya. Masya Allah, Abis suaranya. ini kita bakalan balik lagi. Kita akan nikmati dulu satu lagu lagi dari Juki and Friends. Akan datang hari mulut dikunci, kata
Di sore ceria ngabuburit bareng sama Pro 2 ya. Oke, yang sudah gabung di live streaming di rri.co.id, di FM 94,6, di channel YouTube-nya RRI Sumeneb.net, dan barengan sama kita sampai akhir ya tentu aja. Tadi udah assalamualaikum sama Ustadz Icang, soalnya kita ngobrol nih. Aduh, ngobrolin apa nih kira-kira Kak Farida ya? Kira-kira berbagi saat Ramadan itu berkahnya tuh seperti apa? Nah, penting Coba. banget tuh. Iya benar-benar. Kata Ustadz Icang, seperti apa nih? Agama Islam memandang bahwa kita memang dianjurkan untuk berbanyak berbagi di bulan Ramadan. Tayyib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya saya mau nanya dulu, berkah ini apa? Soalnya kan sering kita, biasanya kalau hari Jumat di status teman-teman kita, Jumat berkah, Jumat mubarakah. Ketika ditanya, berkah, apa itu berkah? Kadang, ya berkah. Ayo, berkah itu apa tuh Bro 2? Apa ya? Jangan cuma ini status doang lah ya, hari Jumat berkah, berbagi berkah, ngarepin berkah gitu. Kalau versinya Yofi coba. Ya, kalau berkah menurut saya, pendapat saya berkah itu adalah berkat yang diberikan sama Allah kepada umatnya dalam bentuk apapun itu, mau kesehatan, mau uang, mau kebahagiaan, seperti itu Ustadz. Wah, itu menurut Yofi. Itu menurut saya. Iya. Jadi Nanti kalau ada jawaban dari teman Pro 2, dikasih tahu ya Ustadz ya. boleh. Di kolom komentar boleh. Boleh banget. Nanti yang paling benar dan mendekati kebenaran insya Allah dapat hadiah langsung. Langsung ya jarinya Langsung ke cus. Farida ya, minta nanti. Diko Kak Farida. Diklaim. Jadi barokah ini kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Cuma kebaikan yang bagaimana? Karena kadang ada manusia menganggap baik, tapi dalam ilmu syariat, ke pandangan Allah Ta'ala itu tidak baik. Contoh misalnya, saya punya teman nih, ada baik Masya Allah. Apa kebaikannya? Tiap malam minggu dia bos traktir kita buat minum-minum khamar. Baik menurut dia, tapi kan menurut Allah Ta'ala, menurut syariat tidak baik. Atau ada mungkin baik menurut Allah Ta'ala, tidak baik menurut manusia. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini barokah adalah bertambahnya kebaikan menurut dalam pandangan Allah Ta'ala, maksudnya adalah ibadah. Bertambahnya kita seperti Bu Dokter tadi bilang, bertambahnya kesehatan. Jadi kesehatan yang bisa membuat kita ibadah. Kekayaan uang yang membuat kita itu bisa saling berbagi dan itu juga ibadah. Nah itu namanya barokah. Nah, salah satu daripada bentuk mendapatkan berkah adalah ketika hati ini mau untuk memberi, berbagi, menolong kepada sesama. Karena walaupun kadang sebanyak apapun kekayaan yang kita punya, tapi kalau tidak digerakkan, tidak mendapatkan berkah dalam artian tidak bakal bisa mengeluarkan uang itu. Jadi dia kaya-kaya sendiri, gemuk-gemuk sendiri, mati-mati sendiri, nanti sudah. Ada yang biasa-biasa saja, pas-pasan, tapi punya keberkahan, berani untuk membantu. Nah, ada makna daripada barokah atau berkah. Oke, kalau Insya Allah, luar biasa ya. Iya benar. Nanti aku sudah tahu nih pertanyaannya, Yofi udah tahu gitu ya. Udah di list ya Kak Farida ya. Saya tadi udah disampaikan di awal Disampaikan. ya. Nah Ustadz, kalau kita menuai berkah nih ketika berbagi di bulan Ramadan, itu maksudnya apa sih? Jelas kalau Ramadan, jangan samakan Ramadan dengan yang lainnya. Bulan-bulan yang lainnya ya spesial, tapi tidak pakai telur. Kalau Ramadan ini lengkap. Bukan cuma telur, semuanya ada. 4 sehat, 5 sempurna, semuanya ada di Ramadan. Salah satu dari bentuk keberkahan bulan Ramadan adalah Allah Ta'ala membuka secara lebar pintu surga dalam makna kebaikan ibadah sangat mudah dilakukan. Bahkan kita akan melihat pemandangan yang jarang-jarang terjadi di luar bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid, bukan cuma ke masjid, paling depan.
Paling depan, bahkan lebih depan dari imam mungkin itu nanti tempatnya. Gak ada. Udah ada ya? Wah ada tapi ada. Ada yang lebih jangan sebut merek ya. Takut. Ada. Nah kayaknya Saling tunjuk. udah boleh suudzon. Juga ada kita melihat orang yang mungkin ketika di luar Ramadan mau berbagi, dia sangat sulit. Ada pengemis, itu masih ada di rumah tetangganya, itu sudah anaknya suruh masuk anak-anak masuk. Ditutup di horden, ditutup tiarap semuanya. Karena apa? Takut pengemis itu datang ke rumahnya. Tapi masuk bulan Ramadan, salah satu bentuk keberkahannya, dicari itu orang-orang itu. Anak yatim semuanya. Jadi kembali ke pertanyaan, apalagi kalau kita bisa berbagi di bulan Ramadan, bukan hanya pahala yang didapat, jelas kalau pahala jor-joran, ini promo luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita yakini sebagaimana Nabi mengatakan, mana qasa min malin illa bal yazdad au kama qala. Tidak akan pernah berkurang harta yang dibagikan, disedekahkan, kecuali bertambah. Itu 3 kali Rasulullah menjanjikan seperti itu. Ada minal barahatihi minal barakah. Oh, jadi seperti itu loh, Kak. Masya Allah, luar biasa banget ya Mbak Farida. Benar, Aku juga benar. jadi open mind nih sama tadi yang dijelasin sama Ustadz. Ya, oke. Tadi Yofi di awal sempat bilang berbagi cinta masuk gak ya? Agak ini ya ambigu ya pertanyaannya. Coba disampaikan sendiri dong. Iya Ustadz, jadi kan ini berbagi ya Ustadz, ya, berbagi di bulan Ramadan. Apakah kategori cinta itu juga masuk nih Ustadz? Cinta maksudnya dalam arti mencintai sesama manusia, mencintai anak yatim dan lain-lain seperti itu Ustadz. Tapi sebenarnya jawabannya sudah kita sering dengar sejak dulu, kan ada di iklan di TV itu. Tapi rela bagi-bagi, karena kan. Aduh, ini bagi yang kemana nih? Kalau Ramadan kayaknya harus rela deh. Harus. Maksudnya ada istilah seperti ini. Ada kalau cintanya itu berdasarkan karena Allah, karena cinta kepada Allah itu cinta bilangan 0. Paham cinta bilangan 0? Gimana tuh, Ustaz? Berapapun angka yang dikalikan ke 0, maka hasilnya 0. 0. Jadi cinta kepada Allah itu bagaikan cinta bilangan 0, maksudnya kita cinta kepada orang tua itu kembali ke 0 karena Allah Ta'ala. Kita cinta kepada Nabi itu karena perintah Allah. Kita cinta kepada anak, kepada suami itu karena Allah Ta'ala. Cinta pada mantan itu menyedihkan. Aduh, agak kemantan ya bahasnya ya. Menyedihkan. Menyedihkan. Iya, menyedihkan. Oke, menyedihkan. Nah, Ramadan seperti ini banyak sekali orang yang berbagi, bahkan setiap hari di Kota Sumeneb aja nih Ustaz Icang, bukan sesuatu yang jarang ya. Tiap hari di berbagai sudut itu pasti ada aja hal yang seperti itu. Nah, kategori berbagi yang insya Allah bisa diterima sama Allah, itu yang seperti apa nih Ustaz? Ya berbagi sedekah ya. Ada istilah kalau di Islam itu ada sedekah, ada infak, ada zakat. Jadi kalau sedekah itu bentuk umum dari kebaikan, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kalau senyum pun itu masuk daripada sedekah. Kalau infak itu berkaitan ke harta. Jadi mungkin yang dimaksud di sini harta mungkin ya kan, takjil dan sebagainya. Apa syaratnya kita bersedekah atau berbagi diterima? Yang pertama jelas itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebaikan kecuali kalian menyedekahkan atau menginfakkan yang terbaik dari apa-apa yang kita sukai. Jadi ada kadang orang itu kalau pas misalnya punya makanan sisa dari tadi malam, terus bilang, oh ini enggak, ini masih enak, ini masih enak, sudah kasih ke orang aja buruan, takut basi. Nah, ini bukan sedekah, ini bukan infak, ini namanya membuang. Wong dia sendiri tidak mau kok. Atau ada gamis misalnya dikasih ke orang, ini masih bagus loh,
ini cuma bolong di bagian ketiak misalnya, cuma tinggal jahit aja. Ini bukan infak ini, karena dia sendiri tidak mau kok dikasih ke orang. Jadi syarat yang kedua, kalau mau mendapatkan balasan yang maksimal, kita memberikan yang terbaik. Yang ketiga, harus tepat. Maksudnya seperti gini, Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Ada orang-orang bertanya kepada Nabi, kita itu sedekah ke siapa sih? Karena ada kadang orang itu kalau ke temannya, Masya Allah, dia luar biasa, tapi ke keluarganya sendiri, kadang dia pelit. Ke kawan-kawannya luar biasa, ke teman-teman circle sepedanya, circle basketnya luar biasa, tapi ke istrinya sendiri kadang pelit, maksudnya seperti itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, paling baiknya sedekah yang pertama lil walidain, kepada orang tua, itu paling afdolnya sedekah, paling afdolnya infak. Yang kedua wal aqrabin, orang-orang terdekat, keluarga. Lalu merambah keluar. Jangan langsung keluar sedangkan ada dalam keluarga kita orang-orang yang masih membutuhkan. Mulailah dari keluarga sendiri. Ada. Oke. Insya Allah luar biasa banget nih. Jadi perlu diingat nih Penjelasan. teman Pro 2. Kalau jangan sembarangan sih, artinya kalau kita mau berbagi ada syarat-syaratnya nih. Misalnya kata ya Ustadz tadi, yang pertama harus ikhlas dong karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berikan yang terbaik, jangan yang bolong-bolong, jangan yang sisa-sisa. Terus yang ketiga harus tepat sasaran nih, yang lebih membutuhkan tuh siapa. Kalau masih ada di keluarga, terus teman terdekat, itu yang didahulukan. Baru nanti ke orang luar. Oke. Bener banget nih Kak Farida ya. Kak Rika siap berbagi? Siap. Dan nanti tentu aja kita akan ulik lebih dalam lagi. Ngobrol-ngobrol ya, Kak? Iya, berbagi ala sate kugule. Kok kayak apa sih? Aduh, penasaran banget gak sih Kak Farida? Bener. Jangan-jangan besok lebih rame lagi. Aduh, amin. Amin. Oke, Tuan Pro 2 jangan kemana-mana ya. Dengerin kamu masih belum usai, kita masih di Sore Ceria Ngabuburit bersama Pro 2. Ku bersyukur kau di sini kasih, kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu. Kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu. Kesetiaanku tulus untukmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita.
bekas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Alhamdulillah, balik lagi barengan sama Farida sama Yofi. Halo, Wow. Oke. Kalau tadi kita udah dengerin banyak ya dari Ustadz ya. Iya, Kak Farida. Aku udah semangat Baik banget untuk berbagi setelah ini ya, karena berbagi di bulan Ramadan itu jangan disamakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Beda ya, Kak Ya, ya? diskon dari Allah tuh banyak sekali katanya. Masya Allah. Oke, nah kalau ke Barika sebagai owner dari Sate Kubuleku, aduh emang luar biasa deh tiap Ramadan gitu ya. Kayaknya memang beneran mau menuai berkah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbi. Amin. Oke, Mbak, untuk tahun ini gimana nih? Masih ada nggak program berbagi yang dikeluarkan dari Sate Kubuleku? Pasti ada dong. Ih, kayak gimana Ya, tuh? kita itu ada program kecuali Jumat Berkah ya. Kalau untuk Ramadan pasti kita berbagi. Karena untuk semua kita berbagi di depan warung biasanya. Oh gitu. Ya. Setiap sore kah? Enggak setiap sore. Nah, jadi waktu-waktu tertentu gitu. Iya, iya. Oke. Wah, harus tahu nih teman Pro 2. Kapan ya Sate Kubuleku tuh ada bagi-bagi takjil atau bagi-bagi hal-hal zakat mungkin barangkali gitu ya. Bisa Iya, gitu iya. ya, Kak. Iya. Nanti biar diinfoin gitu. Nah, kalau yang beda nggak? Ada yang beda nggak dari puasa tahun ini, Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Mbak? Ada dong. Yang Apa tahun tuh? ini ada Pro 2 di Sate Kuguleku. Masya Allah, luar biasa sekali. Lebih rame ya, Kak ya? Alhamdulillah. Krunya yang tepuk tangan karena memang non-undangan sore hari ini ya. Tapi Siapa tentu tuh? aja customernya Sate Kubuleku tuh dari tadi berseliweran banget gitu. Banyak banget sudah. Oke. Wah, kalau untuk tahun ini selain Pro 2 RR yang kesini, apalagi bedanya sama tahun kemarin nih, Mbak? Bedanya, kalau tahun kemarin kan kita masih dalam COVID ya, pandemi, jadinya belum leluasa kita berjualan. Untuk tahun ini kita bebas. Wah. Jadinya alhamdulillah makin berkah. Oke. Nah, untuk teman Pro 2 yang barengan sama kita sore hari ini nih di FM 94,6 di RRI Play Go, di streamingnya YouTube di RRI Sumeneb.net. Jangan lupa gabung barengan sama kita, nanti ikutin bakalan ada giveaway tentu aja yang nanti dibagikan sama Kak Rika di sini tentu aja. Nanti kasihlah jawab pertanyaannya beliau nanti, jawaban pertanyaan yang benar tuh dari kita, nanti diklaim aja nanti vouchernya ke Sate Kubuleku ya. Oke. Well, kita masuk ke YouTube dulu. Di YouTube itu udah ngantri banget loh. Aduh, udah ngantri nih, Iya. Kak ya? Mau curhat. Aduh, curhat apa nih? Mau curhat nih sama Ustadz Izal gitu. Salah satunya tuh, oke, Farida sapa dulu. Ada Kak Deni Putra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada Kak Shandana. Mau tanya Ustadz, berbagi kepada pujaan hati selain berbagi kepada pujaan hati lain gitu. Sedangkan kita itu udah punya pasangan, boleh enggak? Ramadan seperti ini ya boleh enggak? Silakan Ustadz. Apa tadi anunya? Berbagi kepada pujaan hati lain. Kepada pujaan hati lain. Tapi kita udah punya pasangan. Sudah punya pasangan. Oh, tayyib ya. Nah, Boleh. pertama jelas semua bentuk sedekah, bentuk infak, berbagi kepada siapapun itu adalah kebaikan. Bahkan kalau kita mungkin bersedekah kepada orang kaya sekalipun itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Atau kita bersedekah kepada semut sekalipun ataupun misal kepada binatang itu juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Banyak dalil
yang menceritakan hal itu. Jadi kalau kepada binatang saja bisa mendapatkan pahala dan kebaikan, apalagi kepada pujaan hati, ya kan? Walaupun ada persaingan, penjajahan dan sebagainya. Jadi itu mohon diselesaikan di belakang, jangan bawa-bawa saya. Saya hanya menjawab bahwasanya kebaikan itu tetap mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Dan semoga ya sakinah, mawaddah, warahmah semuanya itu ya. Amin. Amin. Boleh ya Kak, tapi hal-hal lain tolong diselesaikan di belakang gitu ya. Kalau sedekahnya mah boleh sama siapa aja. Bahkan sama binatang aja tadi Ustaz Rizal bilang tuh boleh gitu. Boleh, Kak. Tapi kalau ada jontos-jontosan, mohon maaf tidak bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Hafki. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz mengenai berbagi tapi diposting dengan maksud dibuat konten? Itu nanti jadi berkah atau jatuhnya pamer aja? Yang pertama, untuk urusan pamer atau bahasa kerennya dalam Islam, bahasa syariatnya riya ya. Riya ini tempatnya di dohir, di luar apa di dalam hati? Di dalam hati kan, amalan hati. Jadi kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu seseorang itu pamer atau tidak. Karena riya ini, pamer ini ada dalam hati. Walaupun ada indikasi-indikasi bahwasanya orang itu mau pamer. Jadi misalnya kita berbagi lalu ditaruh di media sosial, kalau niatnya untuk dakwah, untuk menyindir orang-orang kaya supaya dia mau mengeluarkan hartanya, maka itu boleh untuk niat dakwah. Tapi kalau niatnya ketika berbagi itu memang ingin pamer, ya janganlah, kasihan malaikat. Kalau sudah dicatat duluan, malaikat kerja apa, kan seperti itu. Biar sudah ada kerjaannya masing-masing, tidak usah saling ikut campur seperti itu. Urusan mencatat sudah ada malaikat, urusan menyaksikan ada malaikat. Saya atau yang lainnya juga, teman-teman yang melihat di status itu tidak perlu untuk menyaksikan seperti itu. Kecuali niat dakwah ya, kalau niat dakwah itu boleh. Niat dakwah itu boleh. Itu bisa hilang nggak sih pahala berbaginya kalau kayak gitu? Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala jelas berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pahala berbagi itu hilang. Yang pertama, bil manni wal adha. Bil manni itu selalu menyebut-nyebut. Biasanya ini kebanyakan sifat wanita ini biasanya ya. Biasanya. Karena menyebut-nyebut seperti ini. Misal kita sekarang membantu teman yang lagi terpuruk, dikasih modal dan sebagainya. Nanti ketika sudah 5 tahun, 6 tahun tiba-tiba qadarullah mungkin kita yang butuh, kita datang ke teman itu mau minjam uang, terus teman itu bilang, oh maaf sekarang saya memang tidak ada, dan memang tidak ada. Terus orang ini mengatakan, oh udah ingat dulu siapa yang bantu kamu. Nah ini mengungkit-ungkit, mengulang-ulang. Ini bisa membatalkan daripada pahala. Atau mungkin itu masjid itu tiang itu, kalau bukan saya siapa itu? Dia menyebut-nyebut. Jadi kalau kita berbagi, kasih, ya sudah khalas. Kita tidak tahu itu diterima apa enggak, ya sudah, hilang sudah. Kalau diterima ya alhamdulillah. Yang kedua, wal adha. Ketika memberi dengan cara menyakiti. Contoh, ya sudah ini, kamu besok kesini lagi terus. Minta terus. Nah, ini memberi tapi dia dengan perkataan yang kasar, dengan mimik yang kasar, ini juga bisa menyebabkan orang itu tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah dia amalkan. Dan juga jelas kalau untuk semua amalan, pamer, riya, itu bisa menghilangkan, jelas sudah, menghilangkan dari pahala. Oke, tapi kalau niatnya untuk mensugesti orang lain supaya melakukan hal yang sama dengan kita, dakwah, ya boleh. Oh gitu. Kalau dakwah boleh. Oke, nggak pernah kayak gitu kan ya?
Nggak pernah Jangan kan ya? sampai. Jangan sampai ya kak ya. Ya, jangan sampai teman Pro 2 ya. Ya nggak pernah kayak gitu kan? Nggak pernah. Tapi sering lihat. Aduh. Lihat di mana Kak Farida? Lihat di media sosial. Media sosial itu kan sekarang tempat paling gampang untuk menilai, melihat keseharian seseorang dan lainnya gitu ya. Oke. Nah, kalau Mbak Rika biasanya selama bulan Ramadan itu berbagi itu ada penjadwalannya nggak sih? Misalnya berapa kali gitu? Enggak. Kita berbagi itu enggak harus ada jadwalnya ya. Gitu. Ya, kapanpun. Ya, tapi memang kalau dari masjid itu dijadwalkan untuk takjil kamu diminta dalam 1 bulan tuh 1 kali apa 2 kali itu untuk di masjid. Oh gitu, ada Iya. juga ya Kak, selain berbagi langsung di depan kedai gitu? Iya. Oh jadi berbagi takjil ke masjid-masjid gitu. Iya, Masya iya, Allah itu luar pasti. biasa banget. Ini udah Iya. cantik, baik hati ownernya ya kak. Amin, Tapi alhamdulillah. belum pernah ketemu sama Yofi ya takjilnya ya? Ah, belum. Agendain. Diadegan ya di sini. Iya ya. siap. Iya. Tapi untuk seperti yang dikatakan Ustaz Izal tadi, kalau untuk posting-posting media sosial itu melakukan juga nggak sih Mbak? Iya, tapi kan kita sekarang serba online ya. Iya. Niat kita untuk kita jualan. Iya, jualan. Dan kita kan nggak pamer niatnya itu kan ada niatnya ya Ustadz. Masya Allah. Iya. Iklan. iklan. Oke, masih banyak pertanyaan dari kamu teman Pro 2, tinggalkan di WhatsApp, di Instagram, ataupun di YouTube. Nanti kita curhat-curhatan lagi sama Ustadz Izal tentu aja. Dan kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Menatap dalam gelap, tiada yang bisa ku minta selain hanya namamu ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia saat kau limpahkan karuniamu. Dalam sunyi aku bersujud.
masih bersama kita di Sore Ceria Ngabuburit bareng Pro 2. Oke, beberapa lagu tadi udah, terus banyak pengetahuan yang juga disampaikan sama Ustadz Izal tadi ya. Iya, banyak banget ya Kak Farida ya, Masya Pertanyaannya Allah. teman Pro 2 emang luar biasa. Pada antusias banget ya Kak Farida. benar. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi kan Ustadz sempat menjelaskan ya, hari ini kan temanya tentang berbagi di bulan Ramadan. Nah, kira-kira nih Ustadz berbagi seperti apa supaya pahala kita di bulan Ramadan ini tidak hilang? Seperti itu Ustadz. Thayyib, berarti yang ditanyakan amal yang terus bakal ngalir ya? Benar. Iya, benar sekali Ustadz. Kalau bahasanya dalam syariat amal jariyah gitu kan, amal yang terus mengalir. Ada beberapa yang memang tertib memang disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa amalan yang itu tidak akan terputus pahalanya seperti mengalirkan sungai, menggali sumur dan macam-macam. Kalau kita tarik ke Ramadan sekarang, pemberian yang paling besar peluangnya untuk mendapatkan pahala yang berlipat dan terus-menerus jelas itu pemberian kepada orang-orang yang memiliki ilmu Al-Quran. Karena pemberian kepada misalnya para hafid, penghafal Al-Quran, kita memberikan Al-Quran, atau kepada orang-orang yang berdakwah di jalannya Allah Ta'ala, dan kita memberi kepada mereka selama pemberian kita itu terus mereka pakai dalam dakwah kepada Allah Ta'ala, maka terus akan dipakai. Apalagi kalau orang yang hafal Al-Quran ya, dia hafal berkat pemberian daripada kita, entah Qurannya, Quran yang khusus memang untuk penghafal, atau proses pendidikannya, SPP-nya, biayanya setiap harinya kita yang support, dan mereka akan murojaah setiap hari, akan mengulang-ulang hafalannya, bahkan sampai mati ilmu Al-Qur'annya itu akan tetap dia pakai kan. Jadi selamanya itu akan mengalir insya Allah. Itu paling berpeluang sebenarnya. Hakada. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi aku jadi makin tahu nih Kak Farida wawasannya. Siap bikin sungai. Aduh, sungainya. Kirain ke Dokter Yofi udah siap bikin sungai, biar pahalanya ngalir terus. Sungai apa nih Kak? Sungai ini udah ada Kak, sungai yang nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Oke, kalau Kak Rika nih rencana misalnya untuk berbagi hal-hal yang seperti itu, suka ini juga nggak sih kasih tahu sama teman-teman, sama kerabat kalau misalnya masjid ini lagi butuh tajil loh gitu, suka berbagi informasi seperti itu nggak sih? Ada juga sih kayak gitu. Tapi kita ya selalu siap membantu. Siap siaga lah pokoknya ya. Oke, kita ke streaming YouTube kembali nih teman Pro 2. Waduh, pokoknya sore ini senang banget. Selain di sini rame, di streamingnya kita juga rame. WhatsApp sama Instagram juga rame deh pokoknya. Ada Edo. Oh, kita ke ini dulu, ke Kawasil dulu. Bagaimana hukumnya bergosip Ustadz di bulan Ramadan? Puasanya batal nggak? Bergosip kan nggak termasuk bagian dari berbagi ya Ustadz ya? Berbagi juga. Oh berbagi juga? Berbagi informasi? Berbagi informasi yang sangat tidak bermanfaat sebenarnya. Ya. Sangat tidak bermanfaat. Hukumnya jelas tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa kan segala sesuatu yang masuk ke lubang tubuh, entah itu hidung, entah itu telinga, mulut. Jadi misalnya masukkan nasi ke telinga misalnya, tidak ke mulut, tetap bisa batal. Nah, kalau nasi mungkin tidak mungkin ya, apa namanya? Ketembat ya, apa? Ketembat itu masuk ke dalam, dan seukuran sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh jari, maka itu batal. Kalau gosip tidak membatalkan puasa, tapi itu membatalkan pahala puasa, mengurangi pahala puasa, dan jelas gosip itu termasuk kabair ya. Kabair itu dosa besar.
yang diancam oleh Nabi, orang yang ahli gosip, yang mulutnya ember, kalau dia bertobat, dia akan masuk terakhir ke surga, kalau tobat. Tapi kalau dia tidak tobat, maka dia akan lebih dulu masuk neraka, lebih dulu dari Fir'aun dan kawan-kawannya. Ini termasuk dari kabair. Kabair itu dosa besar maksudnya, termasuk dosa besar. Ih, ngeri ya. Serem ya Kak. Takut. Padahal cuman ngobrol. Ngobrol asik. ngobrol. Kita lanjut yuk. Ini lagi ada Syahira Alfarizki. Assalamualaikum Ustadz, kalau benci sama orang lain, itu kurang nggak pahala kita? Nah ini juga tidak masuk dalam berbagi sih ya. Tapi nggak apa-apa, benci sama orang lain. Benci. Benci yang bagaimana? Ada yang benci tapi rindu. Itu yang repot itu. Itu menentukan hukumnya repot itu. Kalau benci tapi rindu. Kalau benci memang benci, saya cuma mau bilang eman-eman. Dalam artian seperti ini, walillahi utaqa fi kulli lailatin. Allah Ta'ala itu di setiap malam Ramadan, Allah Ta'ala akan membebaskan orang-orang yang berhak masuk neraka. Jadi dulu kan sudah dalam takdir kita akan ditulis mana yang surga, mana yang neraka. Orang-orang yang berhak masuk neraka itu diubah dalam tanda kutip oleh Allah Ta'ala di setiap malam Ramadan. Yang biasanya dia celaka menjadi orang yang beruntung. Namun ada beberapa orang yang tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala, walaupun orang itu mendapati malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, walaupun nangis-nangis, mau nangis bombay, nangis darah ataupun semacamnya, dia ibadah, tapi termasuk golongan ini dia tidak akan diampuni. Siapa itu? Rajulun, seseorang, alladzi bainahu wa baina akhihi sya'na, seseorang yang memiliki permusuhan kebencian kepada saudara muslim yang lainnya. Jadi sangat eman-eman kalau kita menghabiskan detik dari umur kita untuk membenci orang lain, eman-eman. Eman-eman ya. Lagian gini kan Kak Yofi ya, kalau misalnya kita membenci orang lain kan juga rugi di kita kan Iya, ya. bener banget. Waktunya dia berbagi takjil kita nggak dikasih. Iya. Mending kita akur-akur aja, saling silaturahmi. Oke. Biar ayem ya Kak. Iya dong. Biar adem. Ya, one more question yang sudah masuk barengan sama kita di Instagram Pro 2. Wah, kalau ini cocok banget dengan topiknya kita sore hari ini nih, dari silaturahim selamanya. Asik nama akun YouTube-nya ya. Pak Ustadz, tanya boleh ya? Boleh dong, aku yang jawab nih. Berbagi dalam bentuk apa nih yang terbaik di bulan Ramadan ini? Berbagi yang paling baik. Setiap orang mungkin memiliki status yang berbeda-beda. Jelas ketika Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan hakikat dari kebaikan kecuali kamu membagikan apa-apa yang paling kamu cintai. Jadi pemberian yang paling terbaik adalah sesuatu yang kita sendiri cinta kepada itu. Sesuatu yang sangat kita senangi itu diberikan ke orang lain, itu adalah pemberian yang paling afdol. Cuma jangan, kalau misalnya kita cinta sama pasangan, jangan pasangannya ya, jangan dikasih. Ini pembahasan, tidak masuk pembahasan ini. Atau kita cinta sama orang tua, lalu orang tuanya dikasih, dibagikan, bukan. Jadi masuk ke barang atau apa, atau makanan, atau hal-hal yang bermanfaat lainnya yang kita sukai, yang kita cintai, lalu dikasih ke orang, nah itu yang paling afdol. Oke, itu dia. Berarti udah mulai dari sekarang udah mulai dipertimbangkan nih, barang yang mana yang paling aku cinta dan siap aku kasihkan gitu. Tapi kalau dikasihnya sama orang yang serumah sama kita, yang cinta sama kita juga, ya nggak guna dong. Oke, nah teman Pro 2, terima kasih banyak ya. Yo. Terima kasih banyak ya yang sudah barengan sama kita di semua platform ya.
baik di FM, kemudian di streaming di rri.co.id dan juga di RRI Playgo, di YouTube di RRI Sumeneb.net. Thank you banget. Nah, untuk giveaway-nya nih dari Sate Kuguleku, nanti kita akan pilih beberapa penanya yang sudah mampir di YouTube-nya kita yang sesuai dengan temanya kita untuk sore hari ini. Apakah ya, Vi? Aduh, apa nih temanya? Surprise Berkah Ramadan, berberkah berbagi di bulan Ramadan. Itu dia, Kak. Ya ampun, aku sampai belepotan. Ampun. Oke. Ya, dan insya Allah kita sore ceria, kita masih bakalan nemenin kamu setiap sorenya tentu aja. Nah, sebelum close, satu lagi nih Ustadz, perlu ditegaskan sama teman Pro 2. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, harus kita tekankan terkait kita tuh ambil berkah sebanyak-banyaknya dengan berbagi di bulan Ramadan ini. Silakan Ustadz. Pertama, yakin bahwasanya setiap apa yang kita keluarkan karena Allah Ta'ala itu pasti akan dibalas berlipat oleh Allah Ta'ala. Dan juga tekankan bahwasanya bisa jadi Ramadan sekarang ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa kita bisa mendapati Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu ketika diberi kesempatan ada di Ramadan sekarang, ayo maksimal untuk beribadah, terutama saling berbagi untuk mendapatkan keberkahan sehingga kita menjadi orang yang luar biasa, selamat dunia lebih-lebih di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke teman Pro 2, ayo dok kita pamit. Ayo, jadi ini kayaknya seru banget ya Kak Farida ya hari ini ya. Temanya udah banyak banget. Sudah ada kakak-kakak cantik juga nih. Ya, dan tentu aja minggu depan kita masih bakal hadir lagi Ya, loh pastinya. ke ruang dengar kamu dan di channel kesayangan kamu di RRI Sumeneb.net tentu aja. Mbak Rika terima kasih banyak loh Ya, untuk sama-sama, hari saya ini. juga terima kasih banyak untuk Ini semuanya benar ya. berkah yang Ramadan Pro 2. untuk Pro 2 Berkah dan banget. seluruh teman Pro 2 Ya, yang amin. ada. Semoga kedepannya makin berkah ya. Amin, amin, amin. Teman Pro 2 nantikan kita lagi minggu depan ya. Sorry ceria, ngabuburit barengan sama Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Sampai jumpa kembali di Sore Ceria Ngabuburit bersama Pro 2.